Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Oke, pada materi hari ini yaitu membahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Nah, hak dan kewajiban warga negara itu seperti apa? Tonton terus video hari ini. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Jangan lupa tindih tombol loncengnya. Oke, kita lanjut pada materi hari ini, hak dan kewajiban warga negara. Hubungan antara warga negara dengan negaranya sendiri dibatasi oleh hak dan kewajiban masing-masing. Secara umum, kita bisa menggolongkan hak negara sebagai berikut. Hak memaksa, hak memonopoli, hak mencakup semua. Hak memaksa yaitu hak untuk memaksakan peraturan-peraturan negara dengan cara legal atau sah. Hak monopoli yaitu hak untuk monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat menyangkut hajat orang kaya. Hak mencakup semua yaitu hak untuk mencapai tujuan negara yaitu menciptakan ketertiban, kedamaian, dan kesejahteraan untuk semua masyarakat. Jadi di sini pembahasan tentang hubungan antara warga negara dengan negaranya sendiri dibatasi oleh hak dan kewajiban masing-masing. Oke, next. Selain memiliki hak, negara juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perangkat-perangkatnya seperti presiden, DPR, menteri, polisi, tentara, guru, dosen, dan lain-lain. Secara umum, dokter, perawat, dan lain-lain ya. Secara umum, kewajiban negara adalah sebagai berikut. A. Membuat dan menetapkan peraturan atau undang-undang agar tercipta ketertiban, keamanan, kenyamanan, keharmonisan, kesejahteraan, dan keadilan masyarakat. Ini sama kayaknya dengan lagunya mungkin di zaman kalian. Lagunya siapa ya? Rizky. Ketertiban, keamanan. Oke. Intermezzo saja ya. Kita lanjut lagi melaksanakan pengawasan serta melakukan pengontrolan terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oke, berkewajiban untuk menjamin, melindungi, serta memelihara hak-hak warga negara. Jadi, pemerintah berhak menjamin dan melindungi, memelihara hak-hak warga negara Indonesia. Jadi kalau ada yang tidak melindungi, jadi kalau negara tidak melindungi hak-hak warga negaranya, maka warga negara itu berhak untuk melapornya ya. Oke, yang penting kita sudah melaksanakan hak kita, maka kita berhak untuk menuntut kewajiban kita. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara yang dapat warga negara yang dalam perkembangannya dikenal sebagai hak asasi manusia. HAM secara umum HAM dapat kita bagi menjadi beberapa hak, yakni hak asasi pribadi, misalnya mengungkapkan pendapat dan kebebasan berkeyakinan, itu hak kita ya, itu hak secara pribadi karena menyangkut masalah, contoh misalnya kita punya keyakinan sendiri, agama kita berhak untuk memilih agama yang kita anut. Jadi tidak boleh ada paksaan bahwa kamu harus di agama A, hak kamu harus di agama B. Nah, itu hak asasi pribadi kita untuk menentukan yang mana yang pas untuk keyakinan kita. Nah, oke, hak asasi ekonomi misalnya kebebasan dalam membeli, menjual, atau memiliki sesuatu. Jadi ini semua kita mempunyai hak untuk itu ya. Saya kira kalian paham untuk sampai pada hak asasi ini, kebebasan untuk membeli, menjual, memiliki sesuatu. Selama kita yang punya atau kita punya uang berhak untuk membeli, tapi kalau misalnya kita mau menjual silahkan. Kalau memang itu punya Anda, itu yang salah kalau kita menjual yang bukan punya kita.
Oke, hak asasi sosial dan kebudayaan misalnya hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak serta pengembangan kebudayaan. Nah, ini juga kalian pasti sudah paham ya, bahwa siapapun berhak untuk mendapatkan pendidikan dari jenjang SD sampai SMA. Oke, kan itu program pemerintah ya. Hak politik dan sipil misalnya kebebasan dalam memilih dan pemilihan umum, kebebasan berpolitik. Oke, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum dan pemerintahan misalnya mendapatkan perlindungan hukum yang sama antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain. Jadi tidak ada perbedaan antara si kaya dengan si miskin. Uh, tidak ada istilah bahwa yang ini dikedepankan, hukum selalu menghukum orang yang bersalah. Sekalipun ada yang berpandangan bahwa tidak semua yang masuk dalam penjara itu adalah orang yang bersalah. Oke, tapi yang masuk di dalam itu artinya kita mempunyai bukti untuk memasukkan dia. Jadi tidak ada perbedaan antara si kaya dengan si miskin dalam aturan hukum. Oke, hak asasi untuk mendapatkan perlindungan serta perlakuan sesuai tata cara peradilan. Misalnya pada saat penggeledahan atau penangkapan. Oke, HAM. Nah, berbicara tentang HAM, saya kira kalian sudah paham mungkin dari HAM ya. Dari kelas berapa ya kita sudah belajar HAM? Kalau tidak salah dari SD, SD, SMP, SMA, kita sudah tahu apa itu HAM. Sekalipun sebenarnya kita belum tahu seperti apa sebenarnya itu HAM. Mungkin mengkaji lebih kepada HAM itu pada saat kita SMP ya. Oke, lanjut lagi di negara Indonesia hak-hak sebagai nah uh, lanjut lagi di negara Indonesia hak-hak sebagai warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia secara umum dibedakan menjadi beberapa hak, yakni hak berkeluarga, hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pengembangan diri, hak kebebasan pribadi, hak untuk mendapatkan keamanan, hak untuk memperoleh keadilan, dan masih banyak lagi hak-haknya. Dan berbicara tentang hak, kalau tidak salah, saking banyak ini itu membahas tentang HAM, kalau tidak salah dari 28A sampai 28J itu membahas semua tentang HAM. Jadi bagaimana Indonesia itu begitu peduli terhadap rakyatnya, tergantung rakyatnya apakah peduli dengan negaranya. Nah, ini seperti yang kalian lihat, mungkin yang nonton pada hari ini saya kira berumur 18 tahun ke atas ya, atau 17 tahun ke atas ya. Jadi berhak untuk memilih dan dipilih. Nah, ini contoh masyarakat yang melakukan pemilihan secara umum. Oke, cukup sampai di sini dulu materinya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya untuk videonya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.